Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para netizen dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada siang hari ini berjumpa kembali dengan saya dalam program ngaji bareng bersama saya Khalid Ar-Rifai dalam channel FKMNU TV. Yang mana pada hari ini saya akan mengangkat tentang tema ya bergembira dan menangis. Nah, kedua kondisi ini ya antara bergembira dan menangis ini dimiliki oleh manusia. Karena ini bagian dari sunnatullah. Ya. Kadang manusia itu bergembira, kadang manusia itu bersedih, ya. Sehingga wujud ya daripada kegembiraan dan kesedihan ini, kalau gembira dia bisa melahirkan ya ketawa, kalau dia sedih bisa melahirkan tangisan. Dan ini ternyata ya juga tidak bisa dilepaskan daripada campur tangan Allah, bahwa antara sedih dan ketawa ini atau menangis dan ketawa ini juga ada campur tangan Allah di dalamnya. Karena Allah berfirman, wa huwallazi adhaka wa abka. Dialah Allah yang menjadikan manusia tertawa dan menjadikan manusia menangis. Nah, dalam hal ini juga Allah berfirman ya bahwa manusia juga diperintahkan untuk bergembira. Tentu ya bergembira di sini ada objeknya, yaitu bergembira atas ya datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu biha. Katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah, dengan anugerah Allah, karunia Allah dan rahmatnya Allah, maka atas dasar itu fabidzalika falyafrahu biha, hendaknya kalian bergembira atas fadl dan rahmat Allah itu. Karena bergembira atas rahmat Allah, bergembira atas rahmat Allah itu adalah khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari dunia yang mereka kumpulkan. Ya, kadang-kadang orang banyak mendapatkan pundi-pundi dunia, namun dia tidak bergembira, bergembira atas anugerah tersebut ya dengan misalnya meyakini atau menyadari, membangun sebuah kesadaran bahwa dunia yang didapatnya, anugerah yang didapatnya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah ya bahwa ya bergembira itu adalah ya bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini ya bisa disimpulkan ya bahwa ya kita diperintahkan untuk selalu bergembira, tapi bergembiranya adalah dalam rangka ya memandang ya rahmat Allah, memandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini bagian dari sikap seorang mukmin, dan hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa bergembira itu boleh ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, inna min khiyari ummati, sesungguhnya sebagian daripada umat-umat pilihanku ada qauman yadhakuna, ada sekelompok kaum yang senang tertawa, tapi senang tertawanya ini karena apa? Karena dia memandang ya min syi'ati rahmatillah, karena dia memandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabkuna, ya,
kemudian dia apa? Wa yabkuna katsiran. Namun ya tidak hanya senang ketawa, tapi dia juga apa? Wa yabkuna sirran. Dan dia juga senang menangis. Ya, suka menangis ketika dia sendirian berduaan bersama Allah. Kenapa nangisnya? Khaufa min khauf min khaufi adabi. Karena dia takut terhadap siksanya Allah. Nih. Nah, dari hadis ini maka ya bahwa tertawa dan menangis itu ya adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya ya kita kalau ingin ya tertawa ya bergembira itu karena atas dasar apa? Gembira atas ya rahmat Allah. Atas luasnya rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebaliknya kalau ya mau menangis, hendaknya kita ya menangis karena apa? Menangisi dosa-dosa kita, ya kekurangan kita, kelalaian kita, ya ketidaksempurnaan kita yang nanti dikhawatirkan akan apa? Mengundang datangnya siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi antara ya tertawa dan menangis ini ya kalau kita bandingkan ya dalam kajian tasawuf ini bisa disebut dengan maqamur raja wa maqamul khauf, yaitu apa? Maqam raja artinya banyak berharap ya, maqam optimis kepada Allah karena dia memandang luasnya rahmat Allah. Dan orang ini biasanya dalam hidupnya dia rileks, banyak gembira, ya, jarang bersedih. Dan ini adalah maqamul aulia, makomnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan apa firman Allah dalam Al-Qur'an, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak pernah mengalami rasa takut, rasa sedih. Ya, dia kenapa? Dia selalu optimis, ya, memandang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu makom raja. Nah, selanjutnya juga ada makom khauf. Makom khauf ini adalah ya orang yang selalu takut karena menganggap dirinya ini kecil, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala makhluk yang tidak berdaya. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ini ya, kelompok ini selalu merasa sedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa sedih. Sehingga kesedihannya menimbulkan apa? Tangisan. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa tangisan ya orang-orang yang masuk dalam makom khauf ini bukan tangisan yang diumbar di muka publik, tapi dia nangis ya dalam saat kesendirian, saat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali dosa-dosanya. Itulah ya makom makom khauf yang sebenarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya orang-orang yang hidupnya selalu optimis dan dihiasi dengan ya kegembiraan, ya kegembiraan, terus banyak tertawa karena memandang ya dunia ini ya begitu kecil, ya memandang dunia ini juga bagian dari makhluk Allah yang memang dijadikan untuk manusia sebagai bahan ujian, sehingga orang-orang yang kenal Allah ini mereka bisa rileks, selalu happy di dalam menghadapi ujian-ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu. Ini adalah maqamul aulia. Dan ini juga pernah terjadi pada
nabi-nabi yang sebelumnya, ya sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua nabi yang apa? Yang ya memiliki dua makom ini, yaitu makom senang dan makom sedih. Kalau yang makom sedih adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa ini ya dia sedih, dalam hidupnya sedih terus, ya. Bahkan beliau ini terkenal ya sangat miskin. Bahkan ya beliau juga jomblo, tidak punya istri. Ya oleh kaumnya juga dihujat, ya, ditolak dan semacamnya. Sehingga oleh Nabi Yahya alaihissalam dia pernah satu ketika dikritik. Apa kata Nabi Yahya kepada Nabi Isa alaihissalam? Mali aroka abisan. Aku itu ngelihat kamu kok sedih terus, galau terus. Kanaka taknutu mir rahmatillah. Seakan-akan kamu ini orang yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dibalik oleh Nabi Isa, ditanya ya kepada Nabi Yahya, ya sama, kamu juga begitu. Mali araka dhahikan. Aku juga melihatmu hanya ketawa terus, riang terus. Karena kata amanu min adzabillah. Seakan-akan engkau ini telah aman dari siksa Allah. Nah, ini apa? Ya, bahwa ya orang yang bergembira, tertawa dan ya banyak menangis itu juga ada dalilnya, ya. Dibenarkan selama keduanya ini yaitu tertawa, bergembira bersama Allah, ya sedih, menangis bersama Allah. Itu intinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu ya bagi manusia tentu tidak bisa memilih ya makom ini apakah masuk dalam makom senang ataupun sedih, karena ini bukan pilihan manusia. Karena ini juga adalah tidak bisa lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti tidak bisa diupayakan, diikhtiari. Ya. Sehingga ada sebuah thariqah yang mengajarkan bahwa kita itu ya supaya enjoy banyak, ya tersenyum, ya senang, ya happy di dalam menghadapi di dunia ini. Menghadapi fenomena kehidupan di dunia ini, yaitu apa? Mazhabnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yaitu thariqah Syadziliyah. Ya, di mana beliau mengajarkan ya bahwa beliau selalu ya senang dalam menyikapi dunia ini. Karena itu adalah ya beliau mengetahui karakter daripada dunia, bahwa dunia itu adalah darul bala, darul imtihan, tempat bala, tempat ujian yang harus disikapi dengan senang dan happy. Ya, barangkali itu para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.